Wah, keren. Sudah boleh ditutup. Pak hostnya tidak ada ini ya. Kita kuasai di sini sekarang. Kita ambil alih. Oke, baik. Tuan-tuan dan nonya-nonya yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi. pagi, Pak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berbagi dua kelompok. Kan gitu ya. Kemarin janjinya kan gitu ya. Ada kelompok satu, kelompok dua. Nggak tahu siapa ketuanya baginya gimana nih. Saya persilahkan mungkin kelompok yang pertama untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan. Nanti setelah itu kelompok kedua boleh nanya-nanya pada kelompok pertama. Dan selanjutnya kita nanti ke kelompok kedua dan kelompok satu boleh nanya-nanya ke kelompok kedua. Oke, kelompok pertama siapa yang mengatakan dirinya pertama? Silakan. Ya, silakan, Margaret. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai whole of government, di mana di sini kami mengangkat tentang PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, contohnya pengurusan izin di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Keuntungan dari PTSP yang pertama, masyarakat akan memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum. Bagi dunia usaha, PTSP mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha. Kehadiran PTSP dapat mengurangi beban administratif karena pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, di mana berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di masing-masing wilayah dapat dipadukan dalam satu kumpulan data sehingga mengurangi beban pendataan di instansi lain. Hal ini juga menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Kemudian PTSP juga mencegah terjadinya pungutan liar dalam proses perizinan dan non-perizinan. Masalah yang bisa terjadi dari pelayanan dengan pendekatan WOG, itu yang pertama, tidak semua kepala daerah atau kepala dinas mau melimpahkan kewenangannya ke kepala PTSP. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, status kelembagaan PTSP yang beragam. Ada yang berbentuk badan, dinas, dan kantor dengan implikasi yang berbeda-beda. Kemudian disharmoni regulasi PTSP dengan ego sektoral. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pelayanan terpadu di daerah. Setelah itu terbit Perpres nomor 27 tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal. Kedua peraturan tersebut membingungkan pemerintah daerah mengingat banyak yang tumpang tindih dalam kedua peraturan itu. Dampaknya, pemerintah daerah seperti memiliki dua jenderal dalam tanda kutip
yakni Kementerian Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk koordinasi pembinaan hingga pengawasan PTSP di daerah. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada kelompok 2 yang ingin memberikan tanggapan, kami persilahkan. Silakan. Kelompok 2 udah ada tantangan ini. Ada tantangan dari kelompok 1. Jadi benar-benar kelompok 1 tuh nggak mau sama cowok-cowok ini. Dia nggak ajak sama perempuan semua. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Ya, ke kelompok 1 tentang rule of government dari satu aplikasi dari rule of government dari PTSP. Wah, dia sebetulnya ada pertanyaan, cuman males deh. Saya nggak diajak deh jadi grupnya, makanya terus diam deh. Ada rasa dendam kayak mata-matanya laki-laki ini dendam semua. Iya, mereka ini perempuan-perempuan itu belum tahu bahwa jumlah laki-laki itu sedikit ya, dan sudah menjadi komoditi langka dan diperebutkan seperti tambang emas. Ada Mas Bambang, ada Mas Roy, ada Mas itu tambang semua. Nggak ada? Oke. Mungkin saya coba lihat dari tampilkan tadi keuntungan dari PTSP, coba Anda buka. Yang pertama, masyarakat akan memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum. Ini bisa nggak Anda gambarkan apa maknanya? Kenapa dia tiba-tiba begitu PTSP ada jaminan hukum? Emang kalau nggak PTSP nggak ada jaminan hukum? Ada nggak yang mendiskusikan ini di kelompok 1? Apa kira-kira? Ya, siapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Tadi menantang bertanya, saya mewakili laki-laki yang cuma melotot aja matanya. Menanyakan. Itu Roy pura-pura sibuk melototin, apa yang dipelototin itu juga nggak jelas. Kau juga main kertak gitu namanya itu. Ada yang bisa Margaret, kenapa Anda membuat statement ini? Begitu masuk di dalam PTSP ada jaminan hukum, kepastian jaminan hukum, itu yang pertama. Kenapa? Terima kasih, Atau Pak. ya, Kalau menurut kelompok kami, karena kan tentang PTSP itu diatur dalam undang-undang. sehingga ada jaminan gitu. Iya. Kelurahan itu nggak pakai PTSP juga diatur undang-undang tuh, kelurahan melayani. Tapi ada uang rokok, kadang ada uang apa deh gitu, uang lelah. Nah, apa yang membedakan? Itu juga pakai undang-undang. Jangan pandang enteng kelurahan. Nanti Pak Lurahnya tersinggung. Kenapa di PTSP kita kalau mengurus ada jaminan? Oke. ini main browsing, main ambil. Ini nih. Nggak pakai didiskusin kenapa begini. Oh, emang ya. Nanti saya sudah mulai bertanya gitu nih. Ini grup
grup laki-laki yang nanti gelombang 2 harus lebih lebih canggih jawabnya. Nggak apa-apa, kelompok dua kalau tahu tentang ini, ada nggak yang bisa memberikan statement kenapa PTSP itu lebih terjamin secara maksudnya adalah eh, ini secara hukum ada jaminan hukumnya mengurus di PTSP. Silakan Putu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya, kenapa PTSP ini bisa mendapatkan kepastian dan jaminan hukum? Menurut saya, setelah kita melakukan PTSP itu kan ada namanya legalitas. Kayak kita habis melakukan pembayaran apa, ada buktinya ya. Itu yang menjadi legal kita sebagai pegangan kita. Ya itu, makanya itu yang disebut dengan jaminan hukum ya. Seperti itu kalau pandangan saya Pak. Terima kasih. Oke, good. Iya, kata Tuan Putu itu. Dulu waktu saya masih ngurus masing-masing, perizinan waktu saya masih jadi kepala dinas perhubungan, perizinan angkot-angkot itu di tempat saya ada buktinya. Tapi isinya pungli semua. Pertambangan, dulu juga saya sempat perizinannya ada di tempat saya waktu saya jadi kepala dinas pertambangan. Sama pungli. Setelah PTSP, enggak gitu. Ada buktinya. Kalau Anda lihat di jembatan Timbang, itu ada buktinya tuh. Jembatan Timbang, pelayanan, angkot-angkot, dikasih karcis, tapi nggak tahu bunyinya apa itu karcisnya. Tapi masuk sepatunya yang tukang ambil itu, nggak jelas. Oke, itu menurut Tuan Putu bahwa ada legalitas, ada bukti. Gitu. Oke, bisa jadi ya. Sekarang silahkan yang dari kelungkung satunya, Mbok Putu, Mbok Nilo, Mbok Nilo, itu tadi beli Putu, ini Mbok Nilo. Silakan Mbok Nilo. Ya, terima kasih Pak. Kayak begini, kita kayak diklatnya di kelungkung. Kenapa kamu Putu? Ayo, silakan dulu. Ya, terima kasih Pak. Menurut saya, mungkin ya seperti yang Pak Putu bilang juga tadi, kalau sudah ada PTSP ini kan kita jadi mengurusnya hanya di satu tempat, kita tidak ke masing-masing instansi lain lagi begitu Pak. Jadi nanti hasilnya itu hanya ada satu izin yaitu melalui PTSP ini, dan di sana itu ada buktinya dan memang sudah dinyatakan bahwa itu sah, seperti itu Pak, sah, memang sudah sesuai dengan aturan undang-undang. Ada kalau hasil dari perizinan dari PTSP itu sah, bisa digunakan gitu Pak. Oke. Jadi sama ya. Jadi ya bersama lah ya. Ada keabsahan kalau dari PTSP. Walaupun sekarang masih ada juga beberapa izin yang dilayani sendiri belum masuk di PTSP, dan itu pun secara undang-undang sah. Nah, ini ada jaminan hukum ini yang di mana nih gitu ya? Sah, tetap sah. Cuman kenapa yang tidak PTSP ada juga yang tidak ada jaminan hukumnya tuh gitu. Nggak terjamin. Ada yang lain yang sudah pada baca ini. Apa kira-kira? Kita ini berapa orang nih? 10 atau 11 ya? 10 ya? 10 ya? 10, ini 11, 1, 2, 3, 6, 9, 10. Oke. Saya hitung sendiri juga 11. Kenapa 11? Saya hitung juga. Jadi 11. Ada yang Pak? Jadi PTSP ini salah satu dibentuknya PTSP ini karena memang menyelesaikan masalah tidak adanya kepastian
tidak ada kepastian perizinan zaman-zaman dulu. Yang saya bilang perhubungan, dia di perhubungan ngurus, di bawah pohon ngurusnya. Anda tahu kalau kirim mobil di perhubungan itu, saya juga tahunya setelah saya jadi kepala dinas perhubungan. Yang dikirim itu suratnya, padahal mobil-mobil truk itu dia harus layak, remnya segala macam. Jadi truknya ada di rumah, angkotnya ada di rumah, suratnya dibawa ke kantor, dia bayar orang-orang itu, keluar sudah dikatakan layak. Jadi yang sehat itu suratnya, remnya belum tentu ada itu angkot, makanya hati-hati. Jangan percaya itu. Nah, jadi ada mekanisme yang memang sangat solid di PTSP. Satu pintu ini dikelola satu badan yang memanfaatkan segala sumber daya yang disatukan. Jadi kalau di bawah itu juga mungkin disebut bahwa kita ini pakai satu data. Jadi data itu nggak bisa, misalnya KTP. KTP itu kalau di sini minta KTP, di sana minta KTP lagi, enggak. Di PTSP enggak seperti itu lagi. Sudah kita cuma sebutkan NIK misalnya. Sudah jadi. Nah, sangat pasti. Kalau orang di kantor per kantor, bukannya tidak pasti, bisa jadi pasti. Tapi pengalaman mengatakan bahwa terjadinya kebocoran terjadinya perizinan yang semrawut itu karena dulu memang masing-masing. Jadi masing-masing mengajukan persyaratannya yang sendiri-sendiri. Nah, setelah disatukan dengan data yang satu, dengan kepastian yang memang menjadi standar dia. Jadi kalau Anda mau masukkan izin mau usaha, Anda bisa tracking itu. Sekarang ada di mana? Dan itu dijamin itu artinya gini, Anda boleh komplain, dan komplain Anda itu sangat sangat diperhatikan. Nggak seperti di kantor masing-masing zaman dulu. Anda komplain, oh iya, tapi diinget-inget, oh Bapak ini sudah komplain, nanti kita sulit-sulitin dia. Nah, jadi seperti itu, nggak ada jaminan yang seperti PTSP terjamin karena mereka mengandalkan sistem. Dengan penyatuan tidak bisa lagi dilayani dengan manual. Ini salah satu yang sangat menonjol di PTSP. Jadi unsur IT sangat menonjol sehingga orang bukannya insaf dengan adanya PTSP. Tapi memang nggak bisa lagi mau nyuri, nggak bisa. Kenapa? Nggak dilewatin orang, dia lewat angkasa terus, dari sini dia kesana. Jadi nggak lewat orang. Jadi kalau ada sekarang orang nggak korupsi itu bukan karena dinasihati terus insaf ya, karena memang nggak bisa. Jadi ini jaminannya di PTSP. Jadi ada kepastian hukum. Ya legalitas bisa jadi semua waktu masih belum PTSP juga legal gitu ya. Sama itu legalitas karena tidak bisa mereka membuka izin tanpa dasar yang pasti. Tapi yang jelas bahwa kalau itu membayarnya 100.000, ya 100.000 di PTSP. Kalau tidak bayar, tidak bayar. Karena semua by system. Dan tidak ada uang yang berkeliaran di atas meja di sana. Dibayar dengan bukti. Jadi bahwa ke sana itu bisa jadi bukti. Bahkan kan PTSP ini kan dua model pelayanan. Satu pintu ini. Model yang kita hadir, model yang kita tidak perlu hadir. Jadi dua hal gitu. Kita tinggal upload dari rumah saja, itu pun sudah jadi. Jadi itu yang membuat jaminan bahwa segala sesuatunya memang sudah pasti.
Ini yang dimaksud makna dari situ. Oke. Kemudian bagi dunia usaha, PTSP mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha. Sebetulnya kemudahan itu bukan dimudahkan, bukan, tapi benar-benar sesuai dengan peraturan. Itu yang membuat itu dikatakan mudah. Kalau dulu sulit, itu bukan persyaratannya yang sulit, memang dipersulit supaya ada bisik-bisik. Jadi seperti itu. Ada kemudahan-kemudahan. Kemudian yang ketiga, kehadiran PTSP dapat mengurangi beban administratif. Jadi paperless, jadi nggak pakai kertas, ya kayak gitu. Jadi yang buktinya pun segala macamnya bisa dengan cara-cara digital. Kemudian ini dikatakan di sini karena pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, di mana berbagai data mengikuti aktivitas masyarakat di masing-masing wilayah dapat dipadukan dalam satu kumpulan data. Ini memang Indonesia menuju Indonesia satu data. Jadi yang disebut dengan blockchain. Bisa jadi data itu punya orang-orang, punya instansi-instansi yang berbeda-beda, tapi ada chain di situ, ada rantai penghubung. Jadi rantai penghubung itulah salah satu praktek dari whole of government. Jadi pemerintah itu satu. Kalau sudah dinas sosial atau statistik mengatakan ini orang miskin, yang lain nggak perlu survei lagi, bahwa itu memang kriteria miskin itu satu itu gitu, pakai. Nah, itu whole of government. Kalau dulu kan kita nggak percaya. Itu versi apa? Dinas sosial. Oh enggak dong, ini saya kan orang PU. Miskin tuh nggak kayak gitu tuh sih. Terus kita habisin uang negara juga gitu. Padahal uangnya uang masyarakat boros banget kan gitu ya. Jadi sekarang seperti itu. Itu kemudian PTSP juga mencegah terjadinya pungutan liar. Itu yang saya bilang tadi, bahwa pungutan liar sudah nggak ada lagi. Bukan karena insaf, itu sekali lagi saya katakan bukan karena insaf, karena memang nggak dilewatin manusia. Dia cuman verifikasi, oh ini ada, sudah cocok, iya, sudah gitu. Seperti itu. Nggak, jadi verifikasi pun nggak bisa berhadapan-hadapan. Kalau main macam kita, dan itu bisa jadi nantinya akan terbuka apa yang kita bicarakan. Nggak pakai bisik-bisik di bawah meja. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada tanya tentang BTP, tentang whole of government. Yang sudah diskusi ini ada hal yang aneh di dalam, tapi ada juga aspek yang negatifnya. Coba Anda buka, masih ada aspek negatif yang Anda temukan kayaknya waktu browsing. Apa itu? Masalah yang bisa terjadi dari pelayanan yang berkaitan WUG. Tidak semua kepala daerah mau. Ini yang saya sampaikan waktu yang lalu. WUG itu sangat berbeda dengan manajemen ASN. Manajemen ASN itu sifatnya memaksa. WUG itu pilihan. Jadi itu nanti Anda kalau membuat melaksanakan aktualisasi, konsultasi dengan mentor. Itu walaupun konsultasi itu seakan-akan, kalau dengan mentor, dengan atasan itu bukan kerjasama yang WUG. Memang wajib. Jadi bukan WUG. Ini kan masih ada bupati atau gubernur yang saya nggak mau deh pakai PTSP gitu misalnya. Ya boleh-boleh aja. Tapi dia akan mendapatkan nilai
nilai perizinannya menjadi rendah. Jadi itu salah satu kenapa orang kepala daerah itu berebut membuat. Jadi ada ongkos yang dikeluarkan, tapi ada juga keuntungan yang dia dapat. Dengan PTSP, dengan kemudahan dan sebagainya, dia akan meningkatkan investasi di daerahnya, meningkatkan bisnis di daerahnya. Ya ujung-ujungnya selain kesejahteraan masyarakat, juga ada pendapatan yang masuk dengan pajak. Pajak ini kan bukan tujuan, tapi menjadi ukuran. Jadi jangan sampai Anda berpikirnya usaha digenjot supaya pajak gede, enggak. Jadi tapi itu menjadi ukuran. Semakin tinggi pajak, artinya kemakmuran orang itu semakin tinggi. Kalau bisnis lesu, pajaknya lesu juga gitu. Walaupun sekarang katanya pajak dinaikin. Sangat sekali ya. Instan sekali ya. Jadi begitu nggak punya duitnya rakyat kan saya minta. Ini nggak kreatif. itulah kepala daerah. Kenapa kepala daerah ngotot bilang investasi harus masuk? Ya ujung-ujungnya adalah yang pertama untuk masyarakat, bahwa dengan investasi yang besar masyarakat tidak bisa maju, pendapatan lebih tinggi. Dengan investasi otomatis ada pendapatan di daerah. Pendapatan di daerah itu dampaknya besar. Itu akan kembali kepada masyarakat, walaupun itu untuk membayar gaji kita. Ingat, di dalam manajemen ASN, kita ini adalah aset. Jadi pada waktu dia membayar kita dengan baik, pemerintah membayar kita dengan baik, artinya aset ini terpelihara dengan baik. Aset terpelihara dengan baik, kemudian aset ini dapat dimanfaatkan dengan baik juga, maka ujung-ujungnya kembali kepada Undang-Undang Nomor 5, pelayanan publik. Jadi seperti itu. Makanya kalau ada pemerintah daerah yang nggak mau ini, maka investasi jadi rendah, masyarakatnya jadi pendapatannya nggak bagus, ya harusnya masyarakatnya demo. Gimana nih kepala daerah, jangan dipilih lagi. Nggak pro rakyat tuh namanya. Itu ya, kalau alasannya teknis ya bisa jadilah gitu ya, memang belum ada saat ini, masih belum sampai ke sana karena fasilitas atau IT yang belum nyampe di sana gitu. Bisa jadi seperti ini. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia ini penting. Sumber daya manusia, makanya saya katakan tadi juga di dalam manajemen ASN kita itu disebut dengan aset, karena dunia IT itu ini berdasarkan survei mengatakan IT itu berperan tidak lebih dari 30% ternyata di dalam satu aspek manajemen. 70% lebih itu masih manusia. Mulai dia menetapkan, mulai dia segala macam itu masih manusia, jadi tergantung manusia. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa dengan IT bakal banyak pengangguran, sampai saat ini enggak. Kenapa? Karena ternyata seperti itu. Ternyata seperti itu. Ini bukan IT-nya salah, tapi memang seperti itu. Ini survei tidak dilakukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, bahwa peran manusia masih cukup tinggi. Jadi nggak seperti batu dimasukin terus keluar jadi mobil, kayak nggak bisa gitu-gitu juga gitu ya. Masih banyak campur tangan manusia dengan mulai desainnya, mulai bagaimana spesifikasi dan sebagainya. Itu kalau di total di atas 70%. Jadi seperti itu.
bukan kelemahan. Memang seperti itu karena IT itu hanya tools, hanya alat. Jadi bukan dewa, bukan kayak nama teman saya yang Bali itu Dewa Agung siapa gitu. Teman saya itu di Bali. Pasti Putu nggak kenal karena udah tua. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian status kelembagaan PTSP beragam. Ya itu. Karena ini adalah whole of government, masih tidak menjadi satu dengan manajemen ASN. Jadi dia boleh tidak. Jadi, nah kalau toh boleh iya, manajemennya boleh Anda pilih seperti apa gitu. Jadi masih seperti itu. Kemudian di disharmoni regulasi PTSP dengan ya ini urusan di atas lah ya. Dan di atas ada seperti di pertambangan sebagai contoh kewenangan. Tadinya kewenangan tambang itu ada di pusat, kemudian diserahkan ke kabupaten, kabupaten ditarik ke provinsi, sekarang ditarik ke pusat lagi gitu ya, muter nggak jelas gitu ya, mau kemana sebetulnya. Di sisi lain tangan batu yang ngeluarin izin di pusat sekarang di Jakarta, tapi penanggung jawabnya ada di kabupaten. Harmonisasikan. Kalau dia nakal, bagaimana seorang bupati bisa mencabut izinnya di Jakarta? Nah, ini perlu harmonisasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini masih dalam proses. Tapi bukan berarti sebuah kecelakaan, bukan berproses. Jadi masih dalam proses yang bergerak. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, tapi intinya adalah inilah apresiasi pemerintah terhadap yang namanya whole of government yang ujung-ujungnya satu, pelayanan publik. Jadi seperti itu. Jadi ada kata kemudahan, ada kata kepastian, ada kata kalau toh ada hal-hal yang belum itu adalah sesuatu yang menurut saya juga ya masih perlu diperbaiki. Sedangkan Anda ini nanti yang guru kan pasti ada isu lemahnya pendidikan. Wah, terus Anda menawarkan dengan saya akan mengajar matematika dengan metode, wah, berarti kan ada proses, bahwa ya ada proses. Jadi seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan sampai di sini? Buat yang membuat ini ada pertanyaan? ada yang membuat yang menemukan dari browsing dari internet tentang PTSP ini, WOG? Gak ada. Cukup puas dengan WOG ya. Anda ini. Jangan-jangan nggak didiskusi ini. Oke. Itu ya kira-kira ya. Nanti kita diskusi lagi di babak selanjutnya. Baik, terima kasih kelompok 1 yang tadi disampaikan oleh siapa tadi yang nyampainya? Francisca, bukan? Siapa? Francisca, betul. Margaret, Pak. Tadi. Oh, Margaret. Yang mana tadi? Oh, Margaret itu dia. sorry. Saya baca siapa tadi? Baik, sekarang kita tampilkan kelompok kedua yang tidak seluruhnya juga berkumis, tapi lebih banyak yang nggak pakai kumis juga karena nggak punya kumis. Saya lihat biar laki-laki. Silakan kelompok 2. Siapa yang mau jadi pembicaranya? Baiklah, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Untuk kelompok 2, izin share screen.
Sebelumnya mohon maaf kita tidak pakai PPT, Pak. Ini sudah kita rubah dalam bentuk. Tuh, pakai apa? Kamu kayak kirim surat kelurahan aja. Memang Pak Putu ini. Itu bedanya perempuan sama laki-laki. Laki-laki itu malas. Jadi sudah betul itu tadi. Grup pertama tadi memang nggak mau dikontaminasi oleh laki-laki. Silakan, silakan. Baiklah, di sini kasusnya itu model pelayanan dengan pendekatan WOG yang ada di Indonesia. Pertama kita membahas tentang deskripsinya apa itu WOG, sudah kita pelajari bersama. Langsung saja kita masuk dalam intinya. Dalam tugas ini kelompok 2, khususnya kami mengambil model pelayanan dengan pendekatan WOG melalui evolusi administrasi publik, contohnya pelayanan program BPJS. Sebagai jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, administrasi publik merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan untuk mengarahkan pada persoalan pemerintah dan berorientasi pada kepentingan publik yang seluas-luasnya. Karakteristik dari administrasi publik yaitu pelayanan publik yang prima dan kebijakan publik yang berdaya guna dan berhasil guna bagi upaya-upaya melayani publik. BPJS merupakan evolusi dari program pemerintah yang sebelumnya yaitu ASKES. Program ini merupakan joint venture dari beberapa sektor yaitu kesehatan, keuangan, dan sosial. Selanjutnya, program BPJS dibangun dengan tujuan untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga berdasarkan hasil diskusi kami bahwa keuntungan dalam pelayanan evolusi administrasi publik yaitu meningkatkan keteraturan, meningkatkan dan menyempurnakan metode, meningkatkan performa, atau dapat dikatakan bahwa evolusi administrasi publik dapat meningkatkan disiplin, memperbaiki sistem yang ada pada organisasi, serta meningkatkan kinerja organisasi. Contohnya, adanya kartu BPJS yang merupakan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah sebagai jaminan kesehatan kepada masyarakat di Indonesia. Tetapi masih ada sekat-sekat sektoral yang menghalangi terjadinya kolaborasi antar badan pemerintah, walaupun sudah ada usaha untuk melakukan itu. Nah, di sini kekurangannya yaitu BPJS Kesehatan masih menganut pola rujukan berjenjang sehingga tidak bisa bebas memeriksakan diri di rumah sakit atau fasilitas yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, sebagai peserta BPJS harus bersiap dengan antrian. Yang ketiga, sebagian pasien memerlukan layanan tambahan yang tidak dapat disediakan oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, misalnya seperti pemeriksaan laboratorium. Tidak semua rumah sakit bekerja sama dengan BPJS, masih banyak rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS. Kemudian, penarikan biaya terhadap pasien jika meminta fasilitas kesehatan lebih tinggi, padahal sesuai dengan amanat UUD 1945 tidak boleh ada perbedaan hak antar warga negara. Yang terakhir, pemeriksaan pasien terkadang bersifat parsial terhadap pasien penderita lebih dari satu penyakit. Diminta memilih salah satu penanganan untuk penyakit lainnya, diminta datang berobat kembali. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman dari kelompok 1 ingin menanggapi, kami persilakan. Oke. Ibu-ibu ini ada tantangan dari bapak-bapaknya. Ada yang ingin bertanya tentang ini, BPJS? Tentang temuannya BPJS? Nah, ya, kok nggak ada yang tanya? Kalau aku juga nih, coba-coba udah tawarin BPJS. Mereka pada kesepian nih laki-lakinya. Ada yang ingin dipertanyakan tentang ini
kelompok 1, silakan. Harusnya tadi sebelum mulai kelompok 2 bikin pertanyaan, kirimkan ke kelompok 1. Nanti tanya ini ya, gitu. Supaya kelihatan seru gitu diskusinya. Ternyata nggak seru nih, nggak seru. Oke, tapi paling tidak Anda semua sudah lihat itu tadi kan, bahwa tadi disebutkan oleh Beli Putu tadi tentang WOG-nya udah nampak sekali. Di situ ada kolaborasi dari kesehatan, dari keuangan, karena ini sudah jadi link, nggak perlu lagi dia nanti menagihnya bagaimana, bayarnya ini bagaimana pembayaran ditangani oleh keuangan, Kementerian Keuangan maksudnya, kemudian operasionalnya oleh kesehatan. Jadi masing-masing bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Tidak menjadikan orang dokter menjadi bendahara BPJS misalnya, walaupun ada bendahara kecil gitu di sana, tapi secara besar uang itu sudah langsung terkelola oleh Kementerian Keuangan. Sama juga dengan orang-orang Kementerian Keuangan nggak harus menjadi tim-tim yang tim dokter misalnya, nggak seperti itu. Jadi masing-masing melakukan kegiatan masing-masing, dan tentunya BPJS ini pakai data. Datanya juga bukan data-data yang dia buat lagi. Penduduk di Dukcapil. Ini kan masih banyak lagi yang link dengan mereka, dengan BPJS. Nah, itu. Kemudian memang ada masalah-masalah tadi yang disampaikan, seperti belum semua rumah sakit, tapi sekarang sudah sebagian besar rumah sakit. Karena BPJS ini, ada BPJS umum ini, masyarakat sudah banyak sekali yang bergabung di sana. Sehingga kalau ada rumah sakit yang tidak melayani BPJS, dia bakal sepi. Kan ujung-ujungnya bisnis nih, rumah sakit. Nah, cuman persoalan yang saya lihat di BPJS ini, kadang-kadang keuangan agak loyo bayarnya. Jadi ke rumah sakit. Rumah sakit nggak boleh nolak pasien, tapi bayarnya loyo. Ujung-ujungnya nampak sekali kita yang disiksa oleh rumah sakit. Saya pernah mencoba saya ingin periksa sesuatu gitu ya dengan BPJS. Jadi ada antrian khusus BPJS gitu, ada loket. Kemudian tiba-tiba ada orang ngantri di depan saya, set gitu kan, masuk. Kan saya pertanyakan kenapa bisa memotong seperti ini. Ternyata kebijakan rumah sakit itu yang bukan BPJS silakan langsung aja masuk loket. Yang BPJS nunggu antrian. Jadi habis nomor 1, 2, kan harusnya nomor 3. Karena ada pasien yang tidak BPJS, ya itu dulu dia masuk. Ini sangat tidak beradab kalau menurut saya. Sangat tidak beradab. Primitif. Tapi ya kita nggak bisa langsung teriak-teriak di sana. Ini primitif. Ternyata ya gimana Pak, kata si rumah sakitnya, gimana Pak? Mereka ini yang menghidupi kami. Loh, saya kan nggak gratis, saya kan bayar. Iya Pak, tapi sekian M saya belum dibayar. Coba bayangin. Jadi bagaimana dong? Siapa yang salah kan gitu ya? Inilah yang seperti lingkaran setan. kita BPJS nggak gratis karena itu bagian dari jaminan saya menjadi pegawai negeri, artinya kan nggak gratis. Dari gaji saya selain gaji uang, gaji kesehatan jadi ini, itu kan artinya upah saya sebetulnya.
Tapi ya itu tadi, dia sampaikan saya, ya Bapak sabar-sabar itu dulu Pak. Soalnya dokternya ini yang bayar ya mereka-mereka ini Pak. Karena yang dari Bapak itu nanti nggak tahu saya kapan kapan dibayar. Negara kayaknya nggak ada duitnya. Waduh, mati saya. Makanya itu yang jadi persoalan. Tapi konsep dari ini sudah oke. Jadi dengan whole of government walaupun ada operasional ya, saya pikir dinamika lah ya, dinamika karena kita ini negara kaya yang miskin, negara aneh gitu. Tambang kita direbutkan orang-orang dari dunia luar. Sementara kita kok jadi nggak tambah kaya, jadi tambah miskin. Nah ini Anda yang jawab. Anda yang jawab. Nanti mudah-mudahan CPNS ini bisa menyelesaikan persoalan. Karena PNS yang lama sudah mau pensiun. Nggak selesai juga. Oke, saya balik sekarang ke kelompok 2. Kelompok 2 ada pertanyaan nggak tentang ini, tentang WUG terkait dengan konteks BPJS? Ada nggak yang dipertanyakan yang tidak terjawab di diskusi Anda misalnya? Ada? Silakan Putu. Saya ingin bertanya Pak mengenai BPJS ini sih terkait dengan kenapa harus, kan di sini yang saya alami pengurusan BPJS itu harus yang ingin dibiayai daerah, kan ada beberapa macam jenis BPJS ini Pak, ada mandiri, biayai daerah dan lain-lain sebagai dinas sosial seperti itu. Kebanyakan sih orang lebih suka biaya sendiri sih Pak, karena administrasinya, pengurusan administrasinya itu lebih simpel, kita langsung aja datang ke BPJS seperti itu, bawa kartu tabungan yang ada print rekening korannya selama 3 bulan terakhir. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika ada keluarga yang kurang mampu itu Pak, ribet sekali pengurusannya, harus minta surat keterangan inilah dari desa ke camat lagi, kemudian ke dinas sosial seperti itu Pak. Yang jadi pertanyaan saya Pak, kenapa harus dibeda-bedakan seperti itu Pak? Kalau memang ini BPJS ini apa sih sebenarnya tujuannya seperti itu Pak? Ya. Terima kasih. Iya. Jadi kalau Anda masih ingat apa yang saya sampaikan kemarin tentang pertumbuhan administrasi publik, ya, perkembangan administrasi publik itu dari kemarin saya kan kasih contoh yang sederhana tentang perkembangannya, tentang bagaimana pelayanan. Nah, pelayanan publik waktu zaman old public administration itu masyarakat Indonesia, bahkan mungkin masyarakat dunia itu masih bisnis belum begitu bagus. Banyak yang dipikul oleh pemerintah. Sekolah dipikul pemerintah. Kemudian penyelenggaraan kendaraan umum juga itu masih pemerintah. Sejarah perkereta-apian itu oleh pemerintah itu karena ketidakmampuan pengusaha untuk mengusahakan kereta api. Bahkan kita ini punya namanya bis Damri. Itu sejarahnya adalah negara bertanggung jawab terhadap pergerakan orang. Tapi bisnis tidak seperti itu. Orang akan berusaha dalam transportasi, nggak ada. Ya ada, tapi kecil, nggak semua. Sampai sekarang pun ada untuk titik-titik tertentu masih harus dilayani Damri karena tidak menguntungkan. Jadi negara hadir di situ. Itu all public administration. Jadi ditanggung negara, tapi negara nggak punya duit sebetulnya.
Makanya kalau sudah naik kereta, mana WC, mana restoran, sama-sama bau itu. Di restoran juga bau itu, di WC-nya juga apalagi tempatnya. Sama seperti kalau kita naik kapal-kapal kapal-kapal pemerintah, sama. Nah, dengan berkembangnya itu, maka pemerintah sudah mulai kewalahan menggandeng swasta untuk melakukan pekerjaan yang sebetulnya pemerintah. Jadi dengan old public management. Old public management itu orientasinya karena ini aspeknya pada sisi bisnis, maka semua dijadikan semacam privat, yang dari tadinya publik menjadi privat. Sekolah berbayar itu pada waktu old public new public management. Sekolah berbayar dulu, bayar. Kemudian rumah sakit berbayar, segala macam berbayar. Ini ujung-ujungnya sekarang balik di public management itu. Masyarakat yang nggak mampu. Kalau tadi old public administration itu pemerintah berusaha menyelesaikan semua persoalan masyarakat, akhirnya kalah pemerintahnya. Daripada nggak ada pemeliharaan, nggak ada pelayanan, oke, privatisasi. Diprivatkan, masyarakatnya yang kalah. Nah, dengan new public service yang sekarang yang temanya pelayanan, maka sekarang sudah ada pelayanan-pelayanan yang ditangani oleh pemerintah dengan pengaturan-pengaturan yang lebih cerdas. Misalnya usia sekolah wajib sekolah, wajib belajar itu ada yang 10 tahun terus kemudian naik menjadi 12 tahun lah ya gitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu sampai SMA gratis. Terus begitu kuliah, saya tanya, kuliah gratis juga ternyata. Gratis juga di pemerintah. Wah, gila juga nih. Pemerintahnya kaya. Jadi wajib belajarnya semakin kaya semakin tinggi dia. Kalau kita kan sampai segitu. Nah, servis. Jadi kembali ke kesehatan dan pendidikan ini mutlak itu tanggung jawab pemerintah. Jadi kenapa dibeda-bedakan? Ini adalah aspek manajemennya supaya semua tertangani. Nah, sekarang kalau kita ya kita kan ada dulunya ada apa yang Budi Putu sampaikan tadi, dulunya sebelum BPJS kita ditangani oleh Askes. Askes akhirnya dilebur masuk di dalam BPJS. Jadi sebetulnya itu Askes itu kan dulunya berdiri sendiri. Nah, ini dengan WOG sebetulnya bukan bubar, tapi berkolaborasi melebur menjadi BPJS dengan link yang tadinya BPJS nagih ke sana. Nah, sekarang sudah enggak, sudah satu data. BPJS-nya melebur ke sana. Askes-nya melebur ke sana. Terus ada yang kelompok pegawai, ada yang kelompok non PNS. Nah, yang seperti itu. Nah, tadi Beli Putu bilang orang memilih untuk privat. Gitu. Iya, orang yang punya uang seperti itu, sama seperti berapa persen dalam 1 tahun berapa ribu orang yang berobat ke Singapura, ke Malaysia. Itu dua tempat, Malaka itu dan Singapura itu tempat yang heboh itu. Ternyata di sana dokternya kita nggak kalah. Dokter hebat itu banyak sekali yang di kita. Banyak sekali temuan-temuan medik dari dokter kita. Tapi kenapa orang ke Singapura? Ternyata dari aspek pelayanan yang kita timpa. Ada perawat di sini, di kelompok ini ada perawat nggak?
Ada nggak? Siapa perawat? Bu Atau Eta, dokter semua Ibu ini? Margaret. Dokter semua. Atau Ibu Margaret? Mana Ibu Margaret? Margaret perawat? Iya, Pak. Oke. Ada ketimpangan di sini. Ketimpangan. Jadi bukan karena Margaretnya malas, tapi ketimpangan eh, penghargaan antara dokter, tenaga medis dengan perawat. Jauh. Jadi penghargaannya nggak seperti kalau yang di Singapura. Singapura tuh orang-orang perawatnya juga juga dengan kesejahteraan yang jauh lebih tinggi gitu ya. Kemudian kinerjanya juga lebih tinggi, menjadi lebih tinggi. Jadi yang membedakan adalah pelayan. Jadi dari rumah kita sudah dipandu gitu kalau di Singapura. Di saya mendaftar untuk ini, oke Anda sekian. Jadi dipandu. Anda nanti akan ketemu di sini, Anda di sini. Bahkan kalau kita tidak punya gambaran tentang Singapura, nggak punya gambaran tentang Malaka, saya harus nginep di mana ya? Keluarga saya yang ngantar. Oh, kalau keluarganya terdekat dengan tarif sekian sekian sekian, sekian, dikirim oleh rumah sakit. Rumah sakit yang ngirimin Anda di sini nih. Benar-benar sampai ke situnya kita disambut di sana, disebut namanya. Saya, Mr. Bambang. Dia bilang, ya ini bahasa basi. Saya yakin ini bahasa basi. Nggak mungkin dia nungguin dari tadi. Kami sudah siap menunggu Anda. Siap. Bahkan siap untuk melayani Anda, Tuan Bambang. Coba, hancur kita, luluh meleleh gitu. Kalau di sini kita udah datang, terus saya datang, ini kebetulan teman yang di rumah sakit ini, saya datang itu perawat di depan saya 17 itu juga nggak ada si hello hello Pak gitu, nggak ada, lewat aja. Saya lihat, saya bingung mau kemana saya ini ya gitu, itu nggak ada yang tanya. Ujung-ujungnya satpam tanya, Bapak mau cari siapa? soalnya soalnya saya mulai kayak saya celinguk kayak kayak orang mau nyuri HP. Jadi yang tertarik satpam. Lihat saya, itu bukan aspek pelayanan, tapi aspek keamanan dia dikedepankan. Bapak ini kayak mau nyuri HP nih. Jadi sampai di situ. Iya, ini bukan persoalan spot-spot gitu, tapi ini persoalan secara utuh. Makanya kita hadir di sini dengan public service ini, pelayanan publik menjadi nomor satu. Kita new public service ini muncul WUG ini juga dalam konteks itu. Kalau kita belum sampai di sana, itu belum, bukan tidak, karena jembatan kesananya sudah inilah yang dibangun sampai ke Anda melakukan latsar ini pun itu yang dikedepankan. Jadi program ini memang arahnya juga ke sana. Bagaimana ada agenda 2 dengan kuatnya disampaikan tentang etika publik. Jadi kalau etika, Anda sudah agenda 2 ya? Sudah ya? Ini agenda 3 ya? Berarti sudah ada agenda 2. Anda tahu nggak bedanya kira-kira etika sama etiket itu apa? Ada ya? Ada yang bisa tahu apa bedanya? Kan ada etiket, ada etika, apa bedanya? Ayo, kemarin tidur waktu agenda 2 sih, kasih materi agenda 2. Apa itu? Kan kita sering dengar etika publik, ada etiket. Ada yang tahu apa contohnya etiket? Anda tahu? Pernah tahu? Pernah dengar etiket? Nggak punya etiket gitu. Nggak punya etika, beda nggak punya etika sama nggak punya etiket. Ya, ini loh,
Terima kasih Pak. Kalau menurut saya, etika itu yang dari diri kita sendiri, sikap dari diri kita sendiri. Kalau etiket itu kayak yang dari Oke. pergaulan kita sehari-hari itu Pak, yang sudah ada aturan-aturannya gitu. Terima kasih. Good. Ya, bisa jadi begitu. Bisa jadi gitu. Ini dia rasakan tiket. Ya, terima kasih. Gitu. Ada yang lain yang ingin nambahin Bok Niluh ini? Saya sedikit, Pak. Ya, beli butuh. Etika seperti Bu Niluh bilang dari dalam diri, artinya sebuah niat, Pak. Etika itu memang atau sebuah dari dalam diri atau karakter kita, tapi etiket itu bagaimana kita menerapkan dalam hidup sehari-hari, perilaku kita atau tata caranya, Pak, seperti susah. Engken beli Implementasian. Ya, terima kasih. Terseok-seok lidahnya. Ini Raja Kelungkung ini butuh ini. Teman-teman saya di Bali itu anaknya Raja Pemecutan. di Denpasar sana. Raja Pemecutan. Wah, saya pikir gede gitu raja. Nggak tahu orangnya kecil. kalau kalau kita lihat bayang-bayang gambar-gambar di Jawa itu Raja Mojopahit gitu. Wah, patihnya Gajah Mada gede gitu. Nggak tahu itu beneran atau memang gambarnya digede-gede supaya jadi serem gitu ya. Jangan-jangan Gajah Mada itu kurus. Kita nggak tahu. Ya, jadi ini tadi Tuan Pudu sudah menepatnya seperti itu. Jadi etiket dan etika itu dalam, etiket itu keluarnya. Ada yang ingin mencoba lagi? Just guys. Silakan mencoba. Nggak bayar, gratis. Ada kalau saya makan dengan tangan kanan, etika atau etiket? Etika atau etiket? Kira itu. Rahmi Lodik, ada yang mau disampaikan tentang etika dan etiket? Kalau menurut saya etika itu adalah moral atau nilai baik dan buruk seseorang tentang bagaimana kita menilai sesuatu yang baik dan buruk atau tidak baik dan benar salahnya begitu. Tapi kalau etiket itu adalah kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang harus biasa dilakukan oleh masyarakat, misalnya ketika dalam Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau tadi Kira-kira seperti itu. tangan kanan itu termasuk dalam etiket, Pak. Dalam tangan kanan pakai apa namanya? Kalau tangan kanan apa, Rahmi? Bagian dari etiket, Pak, etiket makan. Etiket. Kebiasaan dalam Ya. masyarakat itu makan dengan tangan kanan. Oke. Ya. Jadi kalau etiket itu yang pertama berlaku kalau ada orang lain. Etika itu enggak. Etika itu enggak ada orang pun harus berjalan. Etiket itu seperti Rahmi bilang tadi bahwa etiket itu kebiasaan baik, kata-kata harus baik ya, etiket kebiasaan baik yang disepakati di wilayah-wilayah tertentu. Seperti kalau saya di Jawa sama sekali itu takut kalau ngasih tangan kiri. Bener-bener merah padam itu orang-orang liatin. Gitu, kayak kita kayak mau ditelan. Begitu sampai di Palu saya
Kalau belanja itu orangnya ngasih tangan kiri, kanan, kiri, kanan, sama aja itu. Saya itu pertama juga, sialan ya orang. Akhirnya saya datang lagi ke toko dia, beli lagi saya. Tapi saya bayarnya pakai tangan kiri. Rasain tuh. Dia terima biasa-biasa. Dia nggak kerasa. Nggak kerasa. Saya yang rugi. Saya terpaksa belanja terus. Jadi untuk melampiaskan nafsu saya belanja terus. Tapi pakai tangan kiri terus. Dia senang dia. Dia tangan kiri. Saya tambah emosi, dia tambah senang. Ini etiket. Etiket. Jadi etiket itu hal baik. Dan karena di sini tidak ada ketentuan itu, ya nggak ada masalah gitu. Nah, oke. Etiket misalnya kalau kita bicara dengan sangat sangat sulit saya dulu kalau panggil orang tua panggil namanya Smith gitu ya. Pak Smith gitu. Saya plesetin pakai bahasa Indonesia. Tetangga-tetangga saya yang di Australia sana bilang, Pak Smith. Dia tanya, Bambang, apa itu Pak? What is Pak Bambang? Pak is Mister. Jadi saya bilang, itu Pak itu Mister. Jadi, wah senang dia. Pak Bambang, dia panggil saya Pak Bambang. Padahal dia masih muda waktu itu, dia panggil Pak Bambang. Nah, seperti itu. Di sana kulturnya, kalau kita namanya misalnya John F. Kennedy, John itu nama kecil, Kennedy itu nama keluarga. Jadi kalau kita belum akrab, kita panggilnya Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Jadi, nanti kalau sudah mulai cair bahwa kita sudah feeling like a friend gitu ya, jadi merasa tidak bahwa bersahabat gitu, sudah pantas saya panggil John. Hai John, gitu. Nggak pakai, walaupun misalnya umurnya lebih tua dia gitu. Hai John, gitu. Tapi nanti dalam kondisi formal saya masih harus tetap, kalau saya sebut Kennedy-nya harus Mr. Kennedy. Ini sangat tidak sopan kalau di Jawa. Di Jawa menatap mata kalau kita lagi ngobrol sangat tidak sopan. Kamu diajak ngomong orang tua, matanya melotot aja. Gitu. Ibu saya gitu. Kalau saya lihat, saya tatap matanya, saya dimarah, saya tatap matanya itu dianggap saya itu melawan ke ibu saya. Jadi mau dicolok gini sama ibu saya. Tapi kalau di tempat lain, kalau kita menatap matanya, dia tersinggung. Kamu diajak ngomong kok nggak natap mata saya? Emang nggak suka saya ngomong? Aduh, susahnya hidup ini. Saya bilang. Itu etiket. Itu etiket. Etiket itu relatif. Kalau etika itu ketentuan. Etika itu ketentuan. Tertulis dia. Etika melayani publik. Etika melayani siswa. Ada ketentuannya. Tidak boleh dibedakan. Itu berlaku seluruh Indonesia. Karena tertulis dia. Anda tidak boleh membedakan. Dalam menghadapi masyarakat, kita tidak boleh membedakan suku, ras, agama. Itu etika, bukan etiket. Oke, Anda mau ada orangnya, mau nggak ada orangnya, mau surat oh ini kayaknya orang Banggai, Kepulauan Males gitu. Sium, gitu. Yang saya dulu kan orang dari Lobu, Simartatilova. Kenapa? Soalnya saya dulu suka di kampungnya Yuli itu Kweni. Jadi seperti ini nggak ada orangnya pun bisa terjadi kalau etika. Kalau etiket nggak perlu. Anda makan, Anda nggak pakai baju, itu nggak sopan dibilang. Kalau di kamar mandi kan nggak ada orang, ini terserah Anda aja, itu etiket. Oke, jadi itu gitu. Ini sekedar refreshing. Sudah sampai di agenda 3 masa etika sama etiket nggak ditanya-tanyain. jadi seperti itu. Nah, makanya kita kembali kepada pelayanan publik tadi, bahwa etika pelayanan publik itu ada standar, bukan etiket. Kalau etiketnya kita sopan, kita pakai etiket.
dia ngasih ke tangan kanan, itu nggak ada di dalam etika, ya. Jadi ada di etiket. Jadi etika itu dalam konteks formalnya. Tapi ada waktu senyum, waktu memberikan dengan agak bungkuk dikit itu etiket sudah. Jadi dua hal ini harus berjalan beriring. Nggak bisa ada etikanya kan sudah, saya ngapain senyum lagi, yang penting kan udah cepet Pak. Nggak banget kan gitu ya. Kayak patung McDonald yang gini terus itu. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini di pelayanan dalam praktek WUG kita itu kita udah sampai di sana tentang kesehatan tadi. Jadi kita balik ke masalah kesehatan tadi yang ditanyakan Putu. Nah, permasalahannya memang kemarin juga saya sitir sedikit tentang ada sumber daya manusia, harus sampai di situ sumber daya manusia. Kalau kita berkolaborasi timpang sumber daya manusianya, nggak dapat juga gitu. Jadi kita harapannya kan itu you as a partner gitu ya. Jadi Anda partner saya, tapi you nggak ngapa-ngapain, gimana dong jadi partner? Kalau bahasa suami istri gitu bilang gak nyambung. Diajak ngomong cuma nyengir aja suami saya itu. Nah, terus gimana ya, saya tukerin kuda coba nyengir terus dia, sama apa bedanya suami saya sama kuda? Nyengir. Yang nyengir itu kan kuda. Jadi seperti itu. Jadi itu kebutuhan hal yang jadi ini sangat kompleks. Memang nggak mudah gitu ya, nggak mudah mengurus negara ini, makanya kita harus berani memulai dari hal yang kecil. Berani. Ternyata memulai hal kecil itu orang nggak cukup berani. Nggak cukup berani. Nanti jangan-jangan saya diketawain. Nah, itu nggak cukup berani dia. Saya melihat orang-orang yang bully itu menulis, nggak hebat-hebat amat, tapi dia tulis, gitu. Dia tulis. Gitu. Kita hobinya ngomentarin tulisannya apa dia, tapi kita nggak nulis. Apa coba bisa nulis? Dia menulis. Jadi waktu pelajaran ini dia membuat jurnal, dia tulis, saya baca jurnal dia itu. Apa sih ini orang ini? Ada orang batuk aja ditulis di sini. Saya ada teman yang batuk, macam-macam. Tapi saya nggak nulis, saya cuma jadi komentator. Nah, seperti itu. Keberanian memulai dari kecil, dari yang hal kecil ini. Yang tantangan buat kita. Karena Anda tidak akan pernah menjadi guru yang hebat kalau nggak Anda jadi guru yang terseok-seok, ngajar pakai karena ada gemeter dulu, besok mau ngajar malam nggak bisa tidur. Biasa sama seperti saya dulu waktu ngajar pertama baca ini, saya siapkan jauh hari, saya siapkan materi, saya tes beberapa kali ke teman-teman BI yang lain. Ini udah teman-teman BI udah. Begitu saya ajarkan dengan pelan lembut, saya tanya, ada pertanyaan, ternyata nggak ada yang tanya. kayak kalian tadi, ternyata nggak ada yang tanya. Saya mulai putus asa. Ini sayangnya yang nggak bisa dimengerti atau orang-orang ini memang nggak mau tanya. Nah, ini nggak boleh, itu nggak boleh dituduh. Nggak boleh dituduh. Sama seperti Anda nanti membuat isu. Yang saya katakan, isu jangan menuduh. Oke? Rendahnya kesadaran masyarakat itu menuduh. Kesadaran dikomentarin. Sama seperti waktu di kantor saya ada orang yang suka marah-marah gara-gara sampah di kantor. Tapi begitu saya tanya, di kantor ini Anda tahu jumlah tempat sampah? Ternyata dia nggak tahu. Dan tempat sampahnya ada di tengah, satu-satunya itu di tengah kantor.
Jadi orang kalau mau buang sampah harus cari dulu, cari resepsionis, bu tempat sampah, oh di sana Pak, di pojok sana. Ya ini apakah dia yang malas buang sampah atau memang fasilitas sampahnya enggak? Jadi enggak, itu yang saya maksudkan. Jadi jangan jangan menuduh masyarakat. Jadi kalau ingin Anda menyampaikan kritik tentang masyarakat yang buang sampah sembarangan, ya kritiknya masih terlihat sampah terbuang di sembarang tempat. Itu pun cukup. Kalau nanti hasil hasil penelitian Anda mengatakan bahwa itu memang perbuatan masyarakat, tempat sampahnya sudah banyak, memang dianya ya ini sebuah fakta yang nanti Anda ungkapkan, tapi bukan tuduhan. Oke, jadi Anda membuat isunya jangan, apalagi malasnya muridnya kok dimalas-malesin. Jangan-jangan gurunya yang nggak jelas. Sampai muridnya tiap kali lihat wajahnya Pak Guru itu terus menguap. Pak Guru ini kayak tidur deh. Oh iya, Pak Gurumu memang antimu namanya. Famnya antimu. Bambang antimu, ini antimu. itu, itu. Jadi mual, jadi mual, ngantuk. Jadi seperti itu. Ini masalah, ya nggak apa-apa lah saya kesana kemari, karena ini kami nggak bisa pisahkan antara agenda 1, agenda 2, agenda 3, bahkan sampai ke aktualisasi di agenda 4, enggak. Karena nanti isu yang Anda angkat nanti juga akan menunjukkan masalah apa yang Anda temukan isu di agenda 3. Jadi agenda 3 ini nantinya di dalam aktualisasi memang cuma sedikit menyebutkan tentang ini terkait apa ya isu Anda ini? Manajemen kah? Pelayanan kah? Atau whole of government? Gitu. Jadi cuma di situ aja, begitu Anda jawab, oh manajemen, selesai sudah. Bisa dibuang bukunya. Kalau kita orientasinya pada itu. Tapi kan ini manajemen pelayanan publik ini kan akan Anda pakai terus. Nah, pelayanan publiknya itu nanti harus memakai nilai-nilai yang agenda 2. Nilai agenda 2 itu tidak juga akan menjadi baik Anda praktekkan kalau Anda tidak punya wawasan tentang kebangsaan ini. Bahwa ini saya ini dibayar dan sebagainya oleh masyarakat. Itu ada di wawasan kebangsaan. Di agenda 1. Jadi seperti itu. Jadi Anda boleh sekarang berorientasi menyelesaikan, yang penting ini selesai tentang aktualisasi, tapi bahwa semua agenda ini akan membawa Anda kepada satu titik yang yang menentukan perjalanan bangsa. Itu penting. Ada pertanyaan lagi sampai di sini tentang whole of government yang ditengok-tengok. Saya whole of government itu kenapa saya sebutkan, karena ini bisa kemana-mana sampai ke pelayanan publik. Jadi saya nggak khusus membicarakan pelayanan publik. Saya bisa juga berangkat dari pelayanan publik, tapi nanti nyampainya whole of government, bisa jadi manajemen. Tapi saya masuk memang dari whole of government nanti ke manajemen, ke pelayanan publik. Ada pertanyaan yang heboh seperti yang kemarin saya ceritakan bagaimana melayani. Oke, Francisca. Ini kalau digabung Francisca Marta Tiloka. Silakan. Suaranya Marti. Francisca. Suaranya
Maaf Pak, saya pakai dua Oh, perangkat. dua, alatnya dua. Pantes kok. Ya, suara satu tapi gerak-gerak dua. Silakan, Francisca. Ya, baik. Eh, terkait pelayanan publik, Pak, saya teringat gitu, waktu saya masih jadi ketika masih jadi peserta didik itu saya melihat ada salah satu guru saya itu awalnya dia masih honor, itu rajin sekali mengajarnya Pak. Tapi setelah dia jadi pegawai kayak kelihatan dia sudah malas begitu untuk mengajar gitu. Bahkan aktivitas kegiatannya itu sudah banyak gitu kan. Sudah jarang untuk masuk di kelas dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai calon pegawai gitu, maksudnya hal-hal itu ternyata memang berpengaruh untuk peserta didik, dan puji Tuhan saya sekarang bisa jadi guru juga, sampai dulu memotivasi diri untuk jadi guru karena keadaan itu, melihat guru saya. Nah, menurut Bapak kira-kira bagaimana caranya, atau mungkin konsep-konsep bahwa kenapa pada umumnya guru honor itu lebih rajin mengajar dibandingkan guru pegawai negeri gitu. Dan memang pada yang pernah saya lihat, yang pernah saya alami, rata-rata seperti itu, Pak. Ataukah hanya karena statement atau seperti apa, atau mungkin karena pribadinya, atau mungkin ada faktor lain gitu, sampai kayak pelayanan yang seharusnya pelayanan publik itu harus diaplikasikan, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini juga terjadi tidak cuma di kantor-kantor saya juga banyak itu. Waktu masih harian, tenaga harian tuh suruh segala macam mau. Begitu dia sudah punya nomor. Orang-orang bilang sudah punya nomor. Kenapa ini nggak pernah masuk? Sudah punya nomor dia, Pak. Maksudnya NIP, sudah punya NIP. terus jadi malas. Ya karena memang di dalam manajemen itu memang ada tipe yang disebut dengan dolphin. Anda kalau pernah dengar dolphin atau tipe kuda itu hampir sama. Jadi dia itu dikasih ya, dia menjemput itu. Nah, dolphin juga sama. Dia beratraksi menari-nari, ujung-ujungnya terakhir dia datang ke pelatih cuma mendekat. Nah, dia menari lagi hanya untuk mendapatkan ikan gitu. Jadi tidak lebih. Nah, kalau kita balik kepada pegawai tadi yang harian tadi, jangan-jangan dia memang tahu manajemen ASN. Dia paham bahwa pegawai negeri, untuk memecat seorang pegawai negeri itu nggak gampang. Panjang prosesnya. Bisa bolak-balik. Begitu saya usulkan Anda untuk dipecat, yang ditanya bukan Anda tuh. Saya yang ditanya. You udah pernah peringatnya berapa kali, mana buktinya, gitu. Wow, panjang sekali, nggak segampang itu. Gitu. Tapi kalau pegawai harian gampang banget tuh. Nggak ada ceritanya. Nggak masuk 3 hari, ya udah deh, udah cari yang lain. Selesai. Jadi dia tahu itu. Makanya dia nggak berani betul itu waktu jadi pegawai harian. Takutnya dipecat. Yang kedua, dia kan juga harus punya rekomendasi untuk kalau mau jadi PNS dari kepala sekolahnya. Jadi dia punya rekomendasi. Kalau nggak rajin nanti, wah, kepala sekolah nggak kasih. Begitu sudah dapat, sudah nih, kita sama nih Pak Kepala. Pak Kepala sekolah, kita sudah sama-sama punya nomor nih. Kita nomor, emang nomor butut, nomor lutre. Jadi seperti itu. Ini memang mindset ya, mindset. Makanya di dalam latsar ini sangat ditekankan. Wawasan kebangsaan ini adalah sesuatu yang dalam harusnya. Bahwa yang kita makan itu uang mereka, uang rakyat. Kalau dia malas, seakan-akan yang dirugikan itu kan kepala sekolah. Biar aja dia. Saya malas.
Dia nggak tahu bahwa malesnya dia itu yang dirugikan orang yang dilayani. Bangsa Indonesia sebetulnya. Dibayar tapi males gitu. Dia seakan-akan balas dendam ke kepala sekolah, tapi sebetulnya dia nggak seperti itu. Nah, jadi yang hal-hal yang gini ini Anda harus pahami, harus Anda pahami. Anda boleh tidak suka kepada kepala sekolah, biasa itu biasa di dalam manajemen biasa. Jadi saya juga pernah nggak terlalu suka. Siaran nih, bos ini nggak baik-baik amat gitu ya. Saya udah kerja kayak gini, dia puji kayak dikit, nggak juga, nggak juga. Oh, sialan. Tapi terakhir saya katakan emang gue pikirin, ini kan kerja saya. Kalau saya baik ya urusan saya lah gitu. Kalau saya buruk ya urusan saya juga kan gitu ya. Nah, urusan saya itu artinya bahwa dosanya ada di saya gitu, bukan di dia. Jangan sekali-sekali ini kesalahan umum. Saya katakan kesalahan umum. Jangan sekali-sekali karena kita tidak suka pada pimpinan, terus kita membuat keputusan-keputusan yang seolah-olah seakan-akan merugikan pimpinan. Padahal enggak. Padahal yang dirugikan ya itu tadi. Soalnya dia sih itu. Wah, ya sudah saya nggak datang nggak ngajar biar tahu itu pimpinan. Nah, ya pimpinannya apa urusannya dengan pimpinan? Kalau dia nggak ngajar, muridnya terlantar. Gitu. Ya memang nanti ada akibat-akibat manajerial, akibat penilaian ke sekolah, tapi bagaimana murid-murid yang sudah mengeluarkan uang walaupun sekolahnya gratis, tapi orang tuanya bayar pajak, orang lain bayar pajak, ya, gitu. Untuk kita makan gajinya. Ini sering kan ini kejadian umum di pegawai negeri sipil, kejadian umum. Karena saya tidak suka dengan pimpinan, saya tidak masuk kantor. Itu sebuah keputusan yang menurut saya yang salah. Apapun, memang buruk itu pimpinan apapun, tapi begitu Anda tidak masuk kantor, Anda sudah melanggar undang-undang bahwa tidak masuk kantor itu 1 hari hukumnya segini, nanti sekian kali. Itu dari aspek sanksi, tapi dari aspek moral bahwa kita itu dibayar oleh masyarakat. Ya kalau pimpinannya nggak bagus, ya gimana caranya kita kan kita menyelesaikannya. Jadi teman saya bilang, saya ini udah di rumah dimarah-marah istri, di sini dimarah-marah bos. Jadi kemana tempatku mengadu? Akhirnya duduk di warung kopi dia. Nggak ke rumah, tapi nggak juga ke kantor, di tengah-tengah dia di warung kopi. Saya ketemu beberapa kali dia selalu di warung kopi. Kenapa sih kok nggak pulang aja kamu? Dimarah sama istri. Kasihan deh lu. Gitu. Jadi seperti itu, Francisca. Kenapa dia rajin ya, tapi saya nggak tahu persis ya, nggak tahu persis. Tapi kejadian umumnya adalah seperti itu, bahwa dia memang tendensiusnya dia tahu bahwa jadi pegawai honor itu mecatnya gampang sekali, nggak masuk sekian, atau kalau toh tidak dipecat karena dia harian, pegawai harian, nggak masuk 3 hari ya dia dapat dikurangi 3 hari dia, gitu. Nggak masuk 10 hari ya dikurangi duitnya 10 hari. Jadi dia terpaksa itu terus terpaksa rajin kok terpaksa ya. Rajin itu dilatih. Kalau kita bawa ke agama, iman itu nggak datang ya, memang di beberapa agama saya lihat, di semua agama mungkin ya, keimanan itu memang dikasih oleh Tuhan. Tapi kenapa saya rajin ke masjid misalnya? Ya memang itu dilatih. Nggak tiba-tiba ada sinar lewat, Bambang tiba-tiba ke masjid tiap hari. Ya enggak gitu ya, mungkin ada, tapi udah lewat itu, masa-masa lewat, masa-masa lalu lah itu, mukjizat gitu udah lewat. Jadi kalau kita ini harus melatih. Begitu ada suara orang panggil ke masjid, refleks.
Tapi ini karena kebiasaan, refleks, karena habit. Makanya Anda ini aktualisasi itu adalah habituasi sebetulnya, menghabit. Jadi membiasakan, refleks nantinya. Begitu ada orang bicara tentang korupsi, sudah mulai agak mual. Wah, itu refleksnya seperti itu. Ada orang datang, refleks mulut itu. Selamat pagi. Awalnya mungkin berat, tapi kita biasakan, kita latih. Sama seperti mungkin pernah saya singgung, kenapa laki-laki, saya ngomongin laki-laki nggak perempuan deh, berarti perempuannya lebih banyak. Kalau ngamuk kita kalah. Laki-laki sangat jarang ngomong maaf ke istri, minta maaf ke istri. Kenapa? Kamu sudah punya istri, Roy? Roy sudah Siap, punya sudah, istri? Pak. Woi, kamu kira-kira 1 bulan ngomong I love you atau aku cinta padamu, kira-kira berapa kali ke istrimu? Nah, istrimu suruh denger ini. Dengar, Kamu Pak. kan di rumah ini, coba. Berapa kali kamu dalam setengah tahun ini, berapa kali kamu ngomong aku Kalau cinta saya, Pak, padamu? kata-kata ngomong untuk I love you, saya jarang untuk mengungkapkan. Tapi hanya dari perilaku saya membuktikan. Ngomong Makasih. kosong. Lihat ini, lihat Roy ini ngomong di dekat istrinya dia ini, ada istrinya itu di samping, mati lu katanya. Itu semua ketawa. Iya, ya. Tapi coba lihatlah itu di nggak usah kesana, lihat di film-film orang Barat itu sudah sampai tua ke istrinya dia ngomong I love you. Kenapa dia? Ya karena biasa. Kenapa sih Roy nggak pernah ngomong walaupun istri itu perlu dikasih tahu bos. Mana istrimu? Suruh muncul di layar. Saya kasih tahu, saya hasut dia supaya kamu dihajar. Iya, karena nggak biasa, nggak terbiasa gitu. Minta maaf, nggak terbiasa. Kayak saya gini begitu. Untuk sudah jelas saya salah. Oh, iyalah, sudahlah gitu. Mau ngomong maaf itu berat di sini. Kenapa nggak biasa? Makanya habituasi di dalam pelayanan publik itu perlu supaya terbiasa mengatakan ada yang bisa saya bantu. Itu juga berat mulut itu. Kenapa? Karena kita kadang jadi pegawai negeri merasa lebih tinggi dari orang yang datang. Orang yang datang itu kan perlu saya. Jadi saya harus, ya Pak, kenapa Pak? Kenapa datang ke sini Pak? Loh Bapak ini saya loh yang bayar. Mana enggak, saya yang bayar negara gitu. Jadi ini habit, membiasakan. Mereka itu bukan orang-orang hebat, orang-orang di luar negeri itu mengatakan I love you, sorry. Karena memang mulai kecil dia diajarkan terus kata-kata sorry dengan I love you itu terus diajarkan. I love you mom, gitu. Oke, thank you. Gitu. Besoknya lagi I love you mom. Gitu. Terus itu terus. Sampai menjadi kebiasaan. Bahkan kalau Anda tabrakan di luar negeri, jebret, Anda yang nabrak, yang sorry itu dia, yang minta maaf dia. Kenapa? Kayaknya aku baik sekali ya orang-orang bule ini. Saya yang nabrak dia minta maaf. Enggak, karena refleks, kebiasaan. Sorry gitu. Jadi ditabrak itu rumusnya sorry. Kalau kita melotot dulu gitu, melotot dulu. Itu kenapa kita kalau ada sesuatu kejadian marah-marah ekspresi kita karena kita nggak pernah diajarkan kalau tabrakan, kalau jadi sesuatu apa yang harus Anda lakukan dulu, nggak ada rumusnya biasanya di rumah tangga kita biasa cuma cari siapa yang salah enggak, refleks pertama itu minta maaf dia itu sorry ketidaknyamanan ini tapi ngomong-ngomong kita perlu panggil polisi nggak ya? Gitu kita kalau tabrakan di luar negeri. Kalau Anda memang perlu
keadilan ya, yuk kita panggil polisi aja. Ya, ya udah kita ngobrol ngopi berdua, yang di sana polisi yang kerja. Kita ngopi berdua sama yang tabrakan ini. Biasa-biasa dulu. Jadi gimana? Ternyata bapak yang salah tuh, bapak yang oh oke, thank you. Ya sudah, terima kasih. Saya dendam. Jadi nggak ada berkelahi itu sambil melotot-melotot gitu. Yuk, anaknya siapa? Di kampungnya ini Maratopilova ini, nabrak ayam jadi kambing. Ya, jadi ini habit habituasi. Nah, makanya jangan terbiasa menyalahkan klien, jangan terbiasa menyalahkan yang kita layani. Ini kenapa? Ini bukan nasihat yang istimewa. Ini supaya kita begitu ada orang buang sampah sembarangan, orang malas kayak yang dikatakan Francisca tadi, kita jadi kenapa ya? Kok dia jadi malas ya? Kok dia nggak mau rajin ya? Kenapa? Jadi yang ditanya diri kita, kenapa? Pada waktu anak-anak matematikanya semua rendah, apa sebabnya ini? Anda menganalisis, oh metodenya. Bisa jadi metodenya. Tapi kalau Anda sudah mengatakan bahwa anak-anak ini malas matematika, selesai sudah, itu final. Jadi nggak ada perbaikan, ya sudah. Jadi malas. Tanya kepala sekolah, kenapa lu rendah? Malas dia, Pak. Besok lagi dia rendah lagi. Malas dia, Pak. Padahal ujung-ujungnya kita berhenti yang malas, nggak pernah mencari tahu itu. Itu bagian dari aspek manajemen yang kita juga terapkan di pegawai negeri sipil dengan manajemen yang by data, tidak by bisik-bisik tetangga. Seperti itu. Itu kira-kira Francisca. Dengan pertanyaanmu kita sudah tahu bahwa Roy tidak pernah bilang I love you ke istrinya. Itu penting. Sudah terjawab. Mana istrimu? Suruh berani, kalau berani suruh muncul di sini, saya kasih tahu dia. Sudah tukarkan aja Roy. Lagi baringan, Pak. Wah, lagi baringan. Untung jadi itu, untung. Tapi dia dengar itu. Jadi kamu pakai headset aja, pakai headset supaya tidak bentar lagi nggak ada makan siang. Maaf ya, Bang Roy ya. Makan siang hari ini libur. Oke. Ada satu raise hand lagi yang lain. Siapa tadi? Nah, oke, silakan. Margaret. Terima kasih Pak. Menyambung tadi yang tentang BPJS Pak, karena saya kebetulan perawat, ingin bertanya. Biasanya kalau kita di puskesmas itu kan pasien datang, terus dia bawa kartu BPJS. Setelah itu kami cek, ternyata kartunya ini menunggak atau bahkan sudah tidak aktif, sementara pasien tetap ngotot untuk dilayani. Kalau fenomena seperti itu menurut Bapak bagaimana? Iya, ini yang Anda pakai kepulauan ya. Si kepala rumah sakitnya masih tuan yang besar itu sih, siapa namanya? Kepala rumah sakit di Bangkai Kepulauan itu. Oh, Dokter James. Tapi sekarang sudah ganti James. Sudah ganti kemana dia? Kalau tidak salah kepala dinas di mana gitu. Yang sekarang itu Dokter Andi yang jadi kepala. Jadi itu yang jadi permasalahan. Saya cerita sedikit tentang Dokter James. Dulu dia dengan saya waktu kepemimpinan dia saya coachnya. Jadi permasalahan itu menjadi sangat berat karena instruksi bupati tidak boleh tidak ada yang tidak dirawat, apapun keadaannya. Dan James-nya tanya, nah, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Ditolak, saya dimarah bupati, nggak ditolak, siapa yang bayarin? Ya, itu menjadi titik tolak inovasinya. Jadi dia berkolaborasi, ya artinya membuat link dengan Dukcapil, dengan BPJS. Jadi istilahnya apa ya istilahnya James dulu? Yang sakit tetap sakit,
tetap artinya tetap terpelihara begitu, nggak peduli dia pokoknya top gitu langsung diterima. Begitu ditanya mana BPJS-nya, oke Bapak tetap aja diproses terus, tapi ada tim kecil dia yang terlink dengan itu dulu. Jadi sampai kami setelah 1 tahun kemudian ada tim dari kami yang lihat ke Bangkai Kepulauan. Jadi rumah sakit yang memasukkan segala macamnya. Jadi ini memang sebuah fenomena yang agak sulit nih. Karena yang kita hadapi ini kan bukan masyarakat yang kayak kita ya, yang orang hebat-hebat kayak kita. Jadi dia itu di gunung, namanya mau turun dari gunung terus membayar BPJS-nya kartunya jadi mana udah nggak jelas, ada kursinya goyang-goyang. Apa itu ada plastik tuh dilipat aja, ternyata itu kartu BPJS buat ganja lemari gitu. Ya kayak gitu-gitulah modelnya ya. Jadi ini ya itu makanya Anda sebagai pegawai negeri sipil harus memecahkan persoalan ini. Makanya ada isu yang diangkat, ada gagasan. Jadi itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Saya juga nggak tahu kalau peristiwa itu terjadi dan saya perawatnya, ini ditolak atau enggak. Padahal rumah sakit nggak boleh menolak pasien kan gitu ya. Harus terus siapa yang sama pertanyaannya seperti itu. Siapa Pak yang bayar? Ya itu dari situ dengan terpaksa itu dia membuat inovasi. Jadi saya nggak juga punya ide waktu itu. Mana dong James? Ya sudah Pak, kita buat inovasi. Kalau inovasi ya sudah, ayo kita buat akhirnya membangun inovasi. Tapi kembali ke Anda, kalau Anda apa yang terjadi kalau biasanya di tempat Anda kalau kejadian seperti itu? Kalau kami biasanya tetap dilayani, Pak. Soalnya biasanya kan kalau tidak dilayani itu, kalau di desa-desa kan macam satu orang yang sakit itu kayak banyak orang yang antri. Jadi tetap kami berikan pelayanan. Cuma kalau misalnya untuk DP biaya itu biasanya tetap harus konsultasi dengan ini kepala puskesmas kayak gimana. Ya, oke. Itu betul. Anda harus konsultasi, jangan memutuskan sendiri karena ini menyangkut pembiayaan gitu ya. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Dan Pak Bupati yang dulu nggak tahu apa sekarang apa yang masih yang dulu itu. Pak Bupati benar-benar jadi pidato beliau itu waktu itu mengatakan nggak ada pasien ditolak itu nggak boleh di rumah sakit. Pusing gitu. Ya munculnya inovasi. Tapi ya itu fenomena dan tidak hanya di tempat di banyak tempat, terutama yang kata-kata terpencil itu yang kita hadapi. Kalau saya nggak bisa memberikan apa ya gambaran karena saya nggak tahu persis yang itu. Nggak artinya yang saya pernah pecahkan yaitu tadi dengan Dr. James itu dengan membuat sebuah inovasi itu kita nggak bisa menghindar nih gitu. Ya kita harus cari gimana ya. Tapi karena Anda di puskesmas ya, Anda di puskesmas ya. Di puskesmas. Oke, di puskesmas di mana Anda? Di Kecamatan Totikum. Oh, Totikum. Ya, memang. Tapi terus kalau Anda lapor ke pimpinan, apa keputusan pimpinan setelah itu? Tetap dilayani. Iya, tetap dilayani. Oke. Iya. Di depan di front office kita tetap layani, nanti di belakangnya yang duitnya dari mana nih? Itu meninggalkan persoalan kan ya. Ya tapi ya itulah. Tapi kalau ini selama ini masih dilayani, artinya pasti ini oleh dinas kesehatan sudah diperhitungkan di dalam kejadian-kejadian tak terduga. Ini yang masih
masih belum selesai. Jadi bukan hambatan yang permanen, tapi belum sampai ke sana. Ya sama seperti orang-orang di Palu, hampir sama mungkin. Seperti apa ya? Kalau kita bilang TikTok gitu ya. Kalau kita terima, dia akan merasa bahwa itu benar perbuatan dia. Dia nggak akan memperbaiki. Kalau kita tolak, dia akan merasakan bahwa nggak bisa nih, ini nggak bisa, berarti saya harus urus ini. Gitu. Nah ini dalam kondisi normal. Mereka ini kan kadang-kadang begitu ditolak, terus dia ngeluarin golok. Ini jadi persoalan lagi. Pidato di koran, ada pasien tidak terlayani di rumah sakit. Begitu dilayani dan ditarik bayarnya, marah lagi kan. Nah ini yang perlu memang kekuatan sosialisasi ada di situ, kekuatan menyampaikan ada di situ. Jadi itu yang saya bilang bahwa inovasi ini, oke, Anda sudah punya cara bekerja udah benar gitu. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan sosialisasi, oke. Tapi sosialisasi yang bagaimana, itulah inovasi ada di sini. Bagaimana mensosialisasikan sampai dia dapat iyanya itu. Nggak sekedar dikumpulin di satu ruangan, kemudian dikasih leaflet, saudara-saudara ini. Enggak, kalau orang-orang di gunung enggak deh, gitu. Atau orang di laut sana juga enggak deh, kayak gitu. Harus ada inovasi. Saya kira gitu nih, Margaret. Jadi mudah-mudahan Anda tabah di sana. Anda harus tetap konsultasi atasan. Dan saya yakin pimpinan Anda pun juga konsultasi dengan atasan. Karena itu hal luar biasa yang harus terjadi. Kita nggak bisa juga mengatakan tidak. Tapi kalau toh iya, harus ada keputusan-keputusan yang lebih tinggi. Seperti itu. Sama seperti sekolah. Sekolah juga sama. Kelas 5 belum bisa baca gitu. Ada itu sampai kelas 6. Terus apa? Gitu. Apakah ini dikeluarkan? Enggak juga. Gitu. Apakah ujiannya terus kita yang ngerjain? Ya enggak lucu juga. Gitu. Nah, itulah di situ inovasi bekerja. Bagaimana Anda menginovate, memberikan inovasi supaya dia bisa terangkat sampai ke level yang sama di situ. Tanpa harus kita mengembalikan dia ke kelas 1, kelas 2 lagi, enggak gitu-gitu amat gitu. Di situ letak inovasi. Oke, gitu kira-kira Margaret, saya nggak jawab pasti. tapi saya senang sekali dengan pertanyaan itu, saya jadi ingat Dr. James. James sekarang sudah kepala dinas dia. Mudah-mudahan ya kepala dinas. Kepala dinas, kurang tahu kepala dinas. Oke, ya. Berarti udah nggak di rumah sakit itu lah pokoknya. Oke. Itu kayaknya sudah ada yang azan atau apa ya? Kita nanti balik jam 1. Oke ya. Ini di sini juga sudah azan. Saya kira kita break saja sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu jam 1. Tapi saya ingin Anda nanti ya Anda banyak bercerita lah tentang bagaimana sih manajemen ASN itu gitu ya, yang Anda sudah dapat, bagaimana whole of government misalnya, bagaimana pelayanan publik yang Anda sudah dapatkan dengan merangkaikan macam-macam, terserah Anda. Boleh statementnya dalam bentuk bercerita, cerita tentang pengalaman. Boleh statementnya dalam bentuk pertanyaan, tapi saya nggak yakin saya bisa jawab. Itu kan kayak tadi ada pertanyaan,
saya nggak bisa jawab ya. Biasa-biasa aja. Oke. Jadi kita ketemu lagi jam 1. Nanti kita simpulkan apa yang kita obrolkan ini, supaya Anda punya kesimpulan. Dan saya biasanya kalau mengasih materi, kesimpulannya adalah tidak ada kesimpulan. Saya biarkan dia liar. Tapi kesimpulan yang satu-satunya tadi sudah bisa kita tarik sekarang, bahwa kasihan istrinya Roy tidak pernah menerima I love you dari Roy. Tindakan, wah, sok manis lu. Oke, oke, oke. Kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi jam 1. Terima kasih, selamat istirahat. Ya, Selamat makasih, siang. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baru mau rekor terusin sampai habis waktu. Kasih berhenti. Berhenti aja. Yakin? Oke.